Halo semuanya, di sini saya akan sedikit mereview materi yang telah dibahas pada pertemuan pertama mata kuliah teori hubungan internasional. Pada pertemuan pertama mata kuliah THI, ada 3 poin utama yang dibahas. Yang pertama yaitu cerita 1, menjelaskan tentang sejarah pemikiran atau nalar linear dalam teori dan praktik HI. Sejarah pemikiran linear ini mempunyai konsep given, esensial, dan natural, bahwa apapun terjadi secara kebetulan, dan bahwa nalar atau rasionalisasi manusia itu dapat mengkonstitusi praktik HI. Dan juga pada akhirnya bahwa teori HI ini akan berimplikasi pada praktik-praktik internasional. Salah satu contohnya adalah adanya strategi nuclear arms races sebagai fenomena natural dalam praktik dominasi. Kemudian poin kedua adalah arkeologi pengetahuan dari Michael Foucault. Arkeologi pengetahuan ini adalah salah satu model pendekatan untuk menganalisis sejarah yang berfokus pada diskontinuitas dan sejarah retakan atau keterputusan dalam sistem pemikiran. Kemudian dia juga berfokus untuk mengungkapkan kontradiksi dari tiap diskursus pemikiran dan menampilkan perbedaan secara utuh serta mengkomparasikan. Salah satu contoh adanya sejarah praktik-praktik diskursus antara lain adalah adanya gap, kemudian adanya diskontinuitas, dan adanya perubahan-perubahan dengan cara koersif. Kemudian poin ketiga adalah genealogi atau sejarah silsilah teori HI. Sejarah THI pada dasarnya adalah sejarah serangkaian dominasi dan konfrontasi antar diskursus. Sementara genealogi sendiri itu adalah pergeseran dari struktur sejarah pada pergerakan dan perselisihan praktik-praktik historis. Genealogi ini mempunyai sifat tidak ada yang esensial, bahwa segala sesuatu yang esensi itu dibuat, kemudian terdapat perbedaan di balik tatanan apapun dalam periode tertentu, dan bahwa sejarah dilihat sebagai perselisihan keinginan multiganda yang memproduksi suatu tatanan. Dalam genealogi HI ini ada Tense of Image of Discipline. Yang ke-1 yaitu teori internasional versus teori politik, kedua komunitarian versus kosmopolitan, ketiga adanya 3 RS yaitu realis, rasionalis, dan revolusionis, kemudian keempat the Great Debate, kelima interparadigm debate, keenam state centrism versus transnationalism, ketujuh neorealism versus neoliberalism, ke-8 post-positivist debate, ke-9 constitutive versus explanatory, dan ke-10 foundationalist and anti-foundationalist international theory. Berikut adalah review dari materi yang dibahas pada pertemuan pertama mata kuliah teori hubungan internasional. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk mempelajari epistemologi hubungan internasional, dalam hal ini alternative science, kita perlu mengetahui perkembangan studi hubungan internasional sebagai disiplin ilmu. Pertama, pada periode awal, yaitu 1920 sampai 1930-an. Fokusnya terdapat pada perang dan damai. Pendekatan yang dipakai yaitu perspektif normatif atau idealis dengan tujuan menemukan cara paling efektif untuk mencegah perang dan menjaga perdamaian. Kedua, yaitu periode pasca Perang Dunia Kedua yang berfokus pada power politics dan isu-isu keamanan. Pendekatan yang digunakan bersifat rasionalisme, seperti realisme, behavioralisme, positivisme, dan modernisme. Tujuannya yaitu menghasilkan kajian yang lebih akurat demi memaksimalkan kepentingan nasional. Terakhir, periode pasca Perang Dingin yang berfokus pada isu global dan lokal, isu transnasional, juga isu-isu humanitarian. Pendekatan yang dipakai yaitu pendekatan konstruktivisme, feminisme, post-behavioralisme, post-positivisme, postmodernisme, dan lain sebagainya. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan kajian hubungan internasional yang lebih kompleks dengan pemahaman yang lebih mendalam. Masuk ke pembahasan alternative science dalam epistemologi hubungan internasional. Pertama, ada inductionist science yang memiliki basis ilmu yang berasal dari observasi yang berada di lapangan, sehingga menghasilkan fakta yang bersifat empiris atau berdasarkan pengalaman khusus yang dapat dibuktikan melalui indera pengalaman,
sehingga menghasilkan pernyataan yang objektif. Kedua, ada logical positivism, yang merupakan teori yang berkembang dari positivisme dan filsafat analitik awal. Ketiga, ada Popperian falsificationist science, yaitu merupakan cara untuk membedakan antara sains dan non-sains. Pada dasarnya, hal ini menunjukkan bahwa agar suatu teori dianggap ilmiah, teori tersebut harus dapat diuji dan terbukti salah. Keempat, ada paradigmatic science dari Thomas Kuhn, yang berpendapat bahwa kemajuan ilmu pengetahuan ditandai dengan pergeseran paradigma yang kerap terjadi. Kelima, ada research program science yang dikemukakan oleh Lakatos, di mana ia menganggap bahwa teori sebenarnya merupakan rangkaian teori yang sedikit berbeda dan teknik eksperimental yang dikembangkan dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir ada epistemological anarchy, di mana dalam bukunya yang berjudul Against Method and Science in a Free Society, penulis membela gagasan bahwa tidak ada aturan metodologis yang selalu digunakan oleh para ilmuwan. Hal ini dipercaya akan membatasi aktivitas ilmuwan dan selanjutnya akan membatasi kemajuan ilmiah. Saya Sana Septiana dengan NPM 170210180013. Di sini saya akan memaparkan materi dari pertemuan ketiga THI, yaitu tentang konsep-konsep dasar, utama ataupun sentral dalam hubungan internasional. Nah, konsep-konsep dasar, utama ataupun sentral dalam hubungan internasional biasanya selalu berkaitan dengan negara, yang mana setiap negara tentu saja memiliki kepentingan nasional dalam menjalankan proses hubungan internasionalnya. Nah, dalam kepentingan nasional, biasanya terdapat motivasi dari negara dalam menjalankan kebijakan eksternal ataupun hubungan internasionalnya. Dan juga ada alasan-alasan di balik tujuan tersebut, serta adanya justifikasi utama yang mendasari perilaku dari suatu negara dalam menjalankan proses hubungan internasional tersebut. Terkadang kepentingan nasional ini dianggap sebagai konsep yang ambigu karena kadang dilaksanakan secara motivasi, ada juga secara alasan negara dan justifikasi yang utama. Hal tersebut biasanya selalu dilandasi ataupun yang dapat menjadikan beda adalah secara konteksnya saja. Yang selanjutnya yaitu kepentingan nasional menurut beberapa tokoh. Yang pertama dan menurut Charles Lurch yang mendefinisikan kepentingan nasional merupakan suatu tujuan yang umum, memiliki waktu yang berjangka panjang serta berkelanjutan dari suatu negara. Ada menurut Morgenthau yang memaparkan bahwa kepentingan nasional itu tuh merupakan kelangsungan hidup, perlindungan identitas secara fisik, politik, dan budaya dari perampasan bangsa lain. Oke, untuk komponen vital sendiri, di dalamnya itu memuat tentang yang berkaitan dengan kelangsungan hidup ataupun identitas dari suatu bangsa tersebut. Yang pertama itu ada identitas politik yang memuat tentang sistem politik dan ekonomi. Yang kedua ada identitas budaya, di mana terdapat nilai sejarah serta wawasan budaya dari suatu negara tersebut. Dan yang ketiga itu ada identitas fisik yang berkaitan dengan teritorial. Dan yang selanjutnya yang kedua itu ada komponen non-vital, di mana kepentingan nasional yang ditentukan secara tentatif. Dapat dipengaruhi juga oleh pembuat keputusan, opini publik, kepentingan kelompok, dan lain sebagainya. Dan untuk komponen non-vital ini biasanya ditujukan untuk kemakmuran, perdamaian, dan keadilan, serta lain sebagainya. Selanjutnya terdapat 6 klasifikasi kepentingan menurut Thomas W. Robinson. Yang pertama itu ada kepentingan primer, kedua ada kepentingan sekunder, ketiga ada kepentingan permanen, keempat ada kepentingan variabel, kelima ada kepentingan umum, dan yang keenam ada kepentingan khusus. Nah, dalam kepentingan-kepentingan tersebut, terlebih untuk kepentingan nasional, biasanya setiap negara mempunyai cara ataupun metode dalam mengamankan kepentingan tersebut. Di antaranya dapat saja melalui diplomasi, kedua dapat melalui propaganda, ketiga dapat melalui bantuan ekonomi, keempat dapat melalui aliansi ataupun adanya perjanjian, serta yang terakhir ataupun yang kelima dapat melalui koersif atau peran dari kekuasaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu power. Power dapat diartikan sebagai kapasitas yang dimiliki suatu pihak yang dapat membuat pihak lain melakukan sesuatu yang ia tidak kehendaki. Definisi tersebut dikemukakan oleh Robert Dahl. Sebagai perumpamaannya, ketika pihak A dapat membuat pihak B melakukan sesuatu yang pihak B tidak inginkan, berarti pihak A memiliki kapasitas power yang melebihi pihak B. Terdapat dua pendekatan power, yaitu pendekatan tradisional
yang menganggap power sebagai sesuatu yang bersifat tunggal, statis, dan berfokus kepada pemilikan, sedangkan pendekatan modern yang menjadikan power itu sebagai kekuatan dalam berhubungan. Sehingga power terjadi karena adanya hubungan sebab dan akibat, yaitu power sebagai hubungan aktual atau potensial dari aktor A yang perilakunya dapat menyebabkan perubahan dalam perilaku aktor B. Dalam pendekatan modern power, power itu bersifat multidimensional, di mana power dapat mengikat satu dimensi sambil mengurangi dimensi yang lainnya, sehingga power tidaklah bersifat statis tapi bersifat dinamis. Dimensi-dimensi power tersebut memiliki scope yang berarti power berpengaruh dalam suatu area tertentu. Lalu selain itu ada juga domain yang berarti power ditargetkan kepada siapapun. Lalu weight yang mengacu pada probabilitas keberhasilan dari power tersebut. Lalu ada cost yang merupakan biaya yang ditanggung pihak A atau pihak B, serta means yang merupakan instrumen yang digunakan dalam melancarkan power. Dalam pendekatan modern terdapat 4 tipe power. Yang pertama adalah power over. Hal ini merupakan pendekatan power yang bersifat negatif, di mana kekuasaan dibangun dengan paksaan, dominasi, dan kontrol yang menghasilkan ketakutan terhadap pihak-pihak tertentu. Lalu yang kedua ada power wave, yang merupakan bentuk kekuasaan bersama yang tumbuh dari kolaborasi dan hubungan, dibangun atas rasa hormat, saling dukung, solidaritas, dan pengambilan keputusan kolaboratif. Selain itu, ada power two, yang merupakan power kolaboratif yang bertujuan untuk menciptakan hubungan yang produktif. Dalam power ini, tidak ada hubungan yang saling mendominasi antara satu yang lainnya. Dan yang terakhir ada power within, yang merupakan power yang ada di dalam suatu aktor sehingga ia dapat menganalisis power wave atau power two dalam dirinya sehingga mereka dapat mengaplikasikan power yang mereka inginkan. Joseph Nye pertama kali mengembangkan konsep soft power melalui bukunya yang berjudul Bound to Lead pada tahun 1990. Ia mengungkapkan pandangannya berdasarkan fakta yang terjadi di Amerika Serikat. Negara terkuat tidak hanya dalam kekuatan ekonomi dan militer, tetapi juga dalam dimensi ketiga yang ia sebut sebagai soft power. Soft power itu juga digunakan dalam mengubah dan mempengaruhi opini sosial dan publik melalui saluran yang relatif kurang transparan dan lebih melalui organisasi politik dan non-politik yang kuat. Nye menjelaskan bahwa dengan soft power, the best propaganda is not propaganda. Nah, menurut Joseph Nye, soft power itu adalah kemampuan mendapatkan apa yang diinginkan melalui attraction atau ketertarikan dibandingkan dengan coercion atau paksaan. Aktor soft power dapat digunakan tidak hanya oleh negara tetapi juga oleh aktor non-negara seperti LSM atau lembaga internasional. Itu juga dianggap sebagai the second phase of power. Lalu, bagaimana kita bisa melakukan ketertarikan tersebut? Nah, dari segi sumber daya lunak adalah aset yang menghasilkan daya tarik tersebut, yaitu dengan daya tarik budaya, cita-cita politik, dan kebijakan suatu negara. Kunci dari soft power adalah dengan membujuk dengan sumber soft power yang dimiliki oleh suatu negara. Nah, cara tersebut akan lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan paksaan, namun ketertarikan dapat berubah menjadi penolakan jika kita bertindak dengan cara yang arogan. Nah, perbedaan dari hard power dan soft power itu, hard power itu menggunakan kekuatan perintah, kemampuan untuk mengubah apa yang orang lain lakukan dan bertumbuh pada paksaan. Sedangkan untuk soft power itu sendiri menggunakan kekuatan kooperatif, yaitu kemampuan untuk membentuk preferensi pihak lain sesuai dengan preferensi kita. Nah, spektrum soft power Joseph Nye itu jenis-jenis perilaku antara perintah dan koopsi berkisar di sepanjang spektrum dari paksaan hingga bujukan ekonomik, hingga pengaturan agenda, hingga atraksi murni. Nah, sumber soft power itu cenderung diasosiasikan dengan akhir kooptif dari spektrum perilaku, sedangkan sumber hard power biasanya terkait dengan perilaku perintah. Contohnya di bagian barat, yaitu Amerika sendiri menjadi salah satu negara yang memiliki kekuatan soft power dengan adanya
budayanya Western pop culture, Hollywood, Harvard, Microsoft, dan Michael Jordan. Selain pada tahun 2017 soft power negara-negara di Asia semakin mendominasi pada tingkat global, khususnya Singapura, Jepang, Cina, dan Korea Selatan. Nah, Jepang itu sendiri memiliki sinergi pada akar budaya dan pop culture yang didukung pemerintahnya dalam mempromosikan daya tarik budayanya pada masyarakat internasional. Begitupun dengan Korea Selatan dengan propaganda industri yang menjadikan pengaruh soft power Korea seperti K-pop, Korean drama, dan lain-lain. Sementara di Singapura mendapatkan pengakuan dari segi sistem pendidikan, pemerintahan, dan perjanjian. Nah, soft power itu tidak hanya berlaku pada negara-negara maju yang sudah disebutkan sebelumnya, namun juga dapat dibuktikan oleh India sebagai salah satu negara berkembang di Asia. Multi etnik populasi, aset budaya termasuk Bollywood meningkatkan kekuatan soft power bagi India. Peningkatan penggunaan soft power dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi internal bahkan global serta memperkuat hubungan diplomatik antar negara. Halo, perkenalkan, nama saya Nadila Shena. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai negara dan kedaulatan. Negara sendiri memiliki pengertian sebagai asosiasi politik yang membangun kekuasaan berdaulat dalam wilayah teritorial tertentu dan memiliki monopoli kekerasan yang sah. Kemudian, kedaulatan memiliki pengertian sebagai kewenangan tertinggi di dalam suatu wilayah. Terdapat perbedaan yang cukup besar dalam pendekatan teoritis terhadap peran dan fungsi negara. Ini dapat diklasifikasikan sebagai negara liberal pluralis, kemudian negara sosial demokratis, kemudian analisis Marxis, kemudian analisis feminis, dan yang terakhir negara melayani diri sendiri atau self-serve state. Terdapat karakteristik utama di dalam negara. Yang pertama adalah memiliki kendali atas populasi yang dapat diidentifikasi. Yang kedua, memiliki kendali atas wilayah geografis yang dapat diidentifikasi. Kemudian yang ketiga, memiliki umur panjang yang tinggi yang dapat dibandingkan dengan institusi sosial lainnya. Dan yang terakhir adalah adanya struktur hukum dan pemerintahan dalam masyarakat yang ditandai dengan kedaulatan. Kedaulatan terbagi menjadi dua, yaitu kedaulatan internal dan kedaulatan eksternal. Kedaulatan internal adalah kekuasaan tertinggi di mana negara memiliki batas-batas melebihi batas-batas yang dimiliki oleh warga negara terhadap dirinya sendiri. Negara memiliki hak-hak dalam pengambilan keputusan tertinggi dan di mana negara memiliki hak-hak dalam penegakan kewarganegaraan. Sedangkan kedaulatan eksternal adalah merupakan perwujudan dari kedaulatan internal, di mana menunjukkan bahwa dalam hubungan internasional setiap negara berada dalam posisi kemerdekaan. Kemudian terdapat tantangan kedaulatan dalam suatu negara. Yang pertama ada struktur masyarakat internasional, yang kedua ada dampak globalisasi, yang ketiga penyebaran senjata pembunuh massal, yang keempat pertumbuhan hubungan informal, yang kelima munculnya aktor internasional baru, yang keenam neokolonialisme, dan yang terakhir adalah bencana alam serta pandemi. Sekian materi dari negara dan kedaulatan. Terima kasih. Halo, aku Adira. Di sini akan membahas materi mengenai emosi dalam HI. Emosi dalam HI sendiri terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada linguistic turn yang di dalamnya membahas mengenai perang dan damai. Lalu yang kedua ada cultural turn di dalam HI sendiri, misalnya adalah hubungan intrakultural. Kemudian yang ketiga ada aesthetic turn. Aesthetic turn ini memahami politik dunia melalui berbagai bentuk wawasan yang muncul dari gambar, narasi, serta suara. Estetika itu lebih dari sekedar seni, yaitu tentang memikirkan kembali masalah-masalah mendasar yang mendorong politik global. Lalu yang keempat ada emotional turn. Emosi dasar manusia itu terdiri dari rasa senang, sedih, marah, maupun rasa takut. Emosi-emosi ini jarang mendapatkan perhatian dari para pestudi dan sarjana HI sampai kemudian muncul apa yang dinamakan dengan emotional turn ke dalam disiplin HI. Studi tentang emosi dalam HI telah menimbulkan sejumlah perdebatan yang berbeda. Emosi memiliki dimensi sosial, budaya, dan politik yang meresap di tingkat internasional. Emosi dideskripsikan dalam berbagai cara dan seringkali menjadi inti dari konstruksi identitas, kontestasi, dan konflik. Sekian penjelasan saya mengenai emosi dalam HI. Terima kasih. Pertama, menurut Hans Morgenthau, menurut beliau, HI berarti struggle of power di antara negara dalam konstelasi sistem internasional. Selanjutnya, Palmer dan Perkins memberikan penjelasan bahwasannya HI mencakup segala banyak hal, tidak hanya hubungan di antara negara-negara. Namun HI termasuk banyak hal lain di luar ketergabungan antara negara,
organisasi internasional dan kelompok. Palmer dan Perkins menjelaskan bahwa meski tetap mengutamakan negara bangsa, HI juga mengakomodasi berbagai hubungan lain di tingkat atas dan bawah negara bangsa. Selanjutnya, Stanley Hoffman memberikan penjelasan bahwa HI memperhatikan elemen-elemen dan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi kebijakan luar negeri dan kekuatan unit-unit politik fundamental di mana dunia terbagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai scope of IR atau cakupan dalam hubungan internasional. Cakupan ini terbagi ke dalam dua, yaitu tradisional dan kontemporer. Menurut tradisional, HI merupakan studi konfliktual dan interaksi kerjasama antara negara dalam sistem internasional. Kemudian, HI dikatakan sebagai study of process, di mana negara menyesuaikan kepentingan nasionalnya dengan kepentingan negara lain. Hal yang kemudian menjadi ciri dalam cakupan ini yaitu studi HI mencakup perang dan damai, keamanan dan kerjasama, independensi, dan interdependensi antar negara. Selanjutnya, signifikansi dalam hubungan internasional. Dalam hal negara bangsa, HI berperan untuk membantu mempertahankan kepentingan internasional dengan memahami, menganalisis, dan menjelaskan fenomena dan peristiwa melalui batas negara. Kemudian dalam hal masyarakat, HI membantu mempertahankan kepentingan dan kontribusi sebagai bagian dari masyarakat global. Kemudian dalam hal organisasi internasional, HI menjadi wadah bagi berjalannya peran mereka dalam masyarakat global dan sistem internasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendekatan utama dalam studi hubungan internasional. Yang pertama yaitu pendekatan klasik atau classical approach. Dapat dikatakan sebagai pendekatan tradisional, pendekatan ini menggunakan analisis deskriptif dalam studi HI. Kemudian, tujuan utama dalam pendekatan ini yaitu untuk membuat laporan dan menganalisis peristiwa, isu, dan masalah internasional untuk kemudian membuat spekulasinya. Pendekatan ini menekankan studi disiplin ilmu seperti sejarah diplomatik, hukum internasional, dan filsafat untuk mengembangkan wawasan dan pemahaman yang lebih baik tentang peristiwa, isu, dan masalah. Selanjutnya yaitu pendekatan saintifik. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa HI melibatkan masyarakat dan kemudian dapat dipahami, dianalisa, dan diprediksi sama halnya seperti disiplin ilmu yang lain. Pendekatan ini menggunakan metode saintifik untuk menjelaskan dan menganalisa perilaku manusia. Kemudian, pada dasarnya, pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan teori dan prinsip umum untuk membantu dalam memahami fenomena internasional dan memprediksi peristiwa. Selanjutnya yaitu pendekatan realis atau the realist approach. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang berfokus pada faktor keamanan dan kekuatan. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa sistem internasional merupakan sistem yang anarki dan berdasarkan ketakutan, konflik, ketidakamanan, dan tujuan yang bersaing. Menurut pendekatan ini, negara harus melindungi dirinya dari negara tetangga yang berpotensial untuk berlaku agresif demi mencari kekuatan. Selanjutnya, pendekatan ini mengatakan bahwa perdamaian akan dicapai ketika adanya balance of power antara negara-negara yang kuat. Pada dasarnya, pendekatan ini berusaha menjelaskan politik secara rasional dibandingkan dengan moral. Selanjutnya yaitu pendekatan idealis. Pendekatan ini berasumsi bahwa negara mengikuti nilai dan peraturan tertentu berdasarkan kerjasama secara mutual dan tujuannya. Interaksi antar negara ini kemudian dapat memunculkan institusi internasional seperti Liga Bangsa-Bangsa, United Nations, ASEAN, dan sebagainya. Pendekatan ini percaya bahwa politik kekuatan, kekerasan, dan amoralitas akan direformasi.
Menurut idealis, dunia yang damai akan diperoleh melalui edukasi, organisasi internasional, hukum internasional, ilmu, dan perundingan. Pendekatan ini menyoroti saling ketergantungan dan kerjasama antar negara melalui organisasi internasional, perdagangan bebas, dan perdagangan, bahkan demokrasi.